menyatu dengan asap yang maha tebal. Saking tebalnya bumi gelap gulita 40 hari 40 malam. Orang tidak bisa membedakan kapan siang kapan malam. Ya, duhan. Dan duhan ini panas. Panas. Oke. Kemudian tanda besar kiamat yang kedua yaitu Dajjal lepas. Berapa jarak antara dukhon ke Dajjal? Hanya paling lama 3 tahun. Paling lama 3 tahun. Ya, ada hadisnya itu. Kemudian setelah Dajjal lepas, Dajjal akan mengajak manusia untuk menuhankannya. Saat itu manusia 2/3 anak cucu Adam di muka bumi ketika Dajjal keluar sujud menyembah Dajjal dan meyakini Dajjal adalah Tuhan. Ya, Dajjal lepas, banyak yang murtad dari umat Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah, berlindunglah kita kepada Allah dari Dajjal. Jangankan manusia Pak, setan satu bumi, setan dari bangsa jin satu bumi nanti akan menjadi pengikut dan tunduk kepada Dajjal. Setan saja begitu saktinya, begitu kuatnya, sampai tunduk dan takluk menjadi pengikut dan penyembah Dajjal. Bagaimana dengan kita? Bayangkan, wajar kalau Nabi mengatakan jangan pernah kamu keluar dari persembunyian kamu ketika Dajjal sampai ke kota-kota kamu. Dajjal akan memasuki seluruh kota-kota di muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Kalau kamu dengar Dajjal sudah sampai ke kota kamu, sembunyilah segera ke dalam rumah. Pastikan kaum wanita ada di dalam rumah, ibu kamu, istri kamu, anak-anak perempuan kamu, saudara-saudari kamu, ikat mereka di dalam rumah. Tutup pintu rumah kamu rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat, dan bacakan di dalam rumah surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 110. Bacakan. Kalau seandainya kita dengar dia masih ada di kota kita, lanjut baca balik sampai dia keluar dari kota kita. Dajjal ini nggak lama Pak. Ketika dia lepas, kata Rasulullah SAW, masanya di permukaan bumi ini mengelilingi seluruh kota-kota di dunia hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Ya, Dajjal pun tewas dibunuh oleh siapa? Oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini yang Allah umumkan dalam surah An-Nisa ya, bahwa Nabi Isa nanti akan turun nanti di akhir zaman, lalu seluruh orang-orang Kristen di muka bumi akan diajaknya ke agama Nabi Muhammad, agama Islam. Nabi Isa menyelesaikan tugas terbesar membunuh Dajjal. Salib-salib diajak Nabi Isa hancurkan. Orang Kristen berbondong-bondong masuk Islam. Selesai, kemudian terjadilah tanda besar kiamat yang keempat, yaitu Allah lepaskan Ya'juj dan Ma'juj. Ini di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi dari ayat 86 ya. Allah menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian tanda besar Ya'juj Ma'juj Allah yang binasakan. Jumlahnya sangat banyak. Bapak Ibu, ini manusia. Ini manusia, ini manusia. Anak keturunan Adam semuanya. Dan Dajjal juga manusia normal, dalam artian dia ukuran kita bahkan lebih pendek sedikit, kata Rasulullah. Jangan Bapak bayangkan Dajjal itu raksasa tinggi, mata satu, ngomong di timur yang di barat bisa dengarkan suaranya. Kalau dia melangkah 2-3 negara langsung satu kali langkah saja. Kan begitu diumumkan di TV Pak. Kalau dia masukkan kakinya ke dalam laut, hanya semata kaki dalam laut itu. Kalau dia kecil ke kota, banjir kota ini. Ini Dajjal manusia biasa, tetapi memiliki kemampuan yang luar biasa. Begitu loh. Nah, oke. Seterusnya, tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Saya singkat saja dengan MTB. Matahari terbit dari barat. Lalu yang keenam, ini dalam surat An-Naml, yang keenam ini ayat 82, surat An-Naml ayat 82. Dari dalam perut bumi keluar seekor binatang raksasa yang berkaki banyak dan bisa berbicara dengan bahasa manusia. Binatang ini ramah, membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Binatang ini Allah sebut dalam Al-Quran dengan sebutan Dabbatul Ardi. Dia muncul di 3 tempat yang berbeda di waktu yang berbeda. Kemunculan yang ketiga adalah dalam perut bumi kota Mekah, memberi tanda kepada orang yang masih hidup saat itu. Orang beriman, cincin Sulaiman akan diusapkannya ke wajah orang itu. 1 kali usap langsung bersih wajah orang ini, putih dan bercahaya. Apabila berjumpa dengan orang kafir, tongkat Nabi Musa dikotokkan di kepalanya, kemudian menghitamlah wajah orang kafir itu dan menjadi buruk rupanya. Binatang ini selesai.
Misinya selesai, dia kembali masuk ke dalam perut bumi. Nah, terjadi tanda besar kiamat yang ketujuh. Di sini Bapak Ibu adalah finish. Kalau ini start, ya ini start. Maka finishnya di sini, tanda besar kiamat yang ketujuh. Finish apaan? Keberadaan terakhir orang Islam adalah dengan munculnya tanda besar kiamat yang ketujuh. Apa itu? Angin lembut yang bertiup dari negeri timur, kata Rasulullah di hadis yang lain, dari negeri Yaman. Angin lembut ini membawa kematian. Kata Rasulullah, saat angin itu keluar, jadi anginnya sejuk, anginnya sejuk, kayak angin-angin AC, kemudian baunya wangi misik atau kasturi. Nah, Rasulullah bersabda, angin itu dengan cepat membungkus bumi. Tidak ada satu orang pun yang ada iman kepada Allah, walaupun imannya seujung kuku, melainkan angin itu akan sampai kepada orang tersebut, walaupun orang ke dalam gua, kata Rasul. Ketika angin itu menyentuhnya, terhirup olehnya angin tersebut, dia meninggal dunia di situ serentak satu bumi. Orang-orang beriman, orang Islam meninggal dunia. Tidak lagi tersisa di muka bumi ini satu saja orang yang masih kenal dengan Allah. Nah, kata Rasulullah, setelah ini satu atau dua generasi manusia yang hidup yang betul tidak kenal lagi dengan Allah, satu atau dua generasi, barulah kiamat besar terjadi, kehancuran alam semesta. Tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10, ketiga-tiganya ini hanya terjadi untuk orang-orang yang tidak lagi kenal dengan Allah. Baik kaum muslimin, Nabi mengatakan, sejak aku diutus sampai umat ini wafat serentak, umur umatnya hanya antara 1400 ke 1500 tahun hitungan Hijriah. Lalu mereka serentak wafat. Hadisnya seluruhnya adalah hadis dhaif. Seluruhnya adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu begini. Lihat, ini hadis ahad. Ini hadis ahad. Di atas hadis ahad, ini hadis paling tinggi, namanya hadis mutawatir. Ya, hadis mutawatir. Hadis ahad ini 3 levelnya. Level yang tertinggi namanya sahih. Level pertengah namanya hasan. Level paling bawah namanya dhaif. Walaupun dhaif, ini hadis masih dari hadis Nabi. Di luar ini namanya hadis maudhu' atau hadis palsu. Ya, tayyib. Dalil tentang sejak Nabi diutus sampai umat Islam Allah wafatkan antara 1400 ke 1500. Ini dalilnya dari hadis dhaif. Adabnya hadis dhaif tidak bisa dibina di atasnya akidah dan keyakinan, tapi diilmui, diketahui, ya, diilmui, diketahui karena dia masih ungkapan Nabi. Jika jadi kenyataan, naik statusnya kepada sahih, diyakini. Oke, dalam hadis ini Nabi mengatakan antara 1400 atau 1500, di antara itu. Sekarang saya bertanya, kita tahun berapa Hijriah sekarang? 1438 Hijriah. Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan umur umat Nabi hidup di muka bumi ini, masa lama mereka berada di muka bumi, lewat dari 1400 tahun Hijriah, tapi tidak akan lebih dari 1500, tidak akan lebih. Berarti, Bu, yuk kita hitung maksimal saja dulu, 1500 ya, kita hitung maksimal saja dulu. Sekarang 1438, ini 1500. Kalau 1500 kurang 1438, berapa lagi tersisa ke depan? 62 tahun lagi, hitungan Hijriah ya. Ini hitungan Hijriah. Awas, Hijriah itu kan dihitung sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Sejak dari, nah, Bapak Ibu, perhatikan, ini start. Ini Nabi masanya 23 tahun. Terbagi 2 itu, 13 tahun di Mekah setelah hijrah, 10 tahun di Madinah. Dan begitu, penghitungan tahun Hijriah itu sejak Nabi hijrah, ya kan? Sementara menghitung umur umat Nabi di muka bumi bukan sejak Nabi hijrah, tetapi sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun yang harus kita kurangi lagi yang 62 ya. Gitu ya? 62 kurang 13, jadi berapa Pak? Jadi 49 tahun lagi tersisa. 49 tahun kalau kita ambil full 1500.
Maknanya wahai hamba-hamba Allah, wahai umat Nabi Muhammad, sebentar lagi orang Islam di muka bumi ini akan hapus. Saya bertanya pada Bapak Ibu, apakah masih pantas kita menggila-gilai dunia sehingga kita menabung mengumpulkan untuk sampai 7 turunan ke bawah? Apakah masih layak dunia ini menjadi segala-galanya bagi kita? Apakah masih pantas, wahai tuan-tuan yang mulia, kita menelantarkan sholat 5 waktu berjamaah ke masjid? Ketika Allah memanggil, kita lebih utamakan panggilan orang. Asal bunyi berdering HP, kita akan langsung menyambutnya. Kita berbicara selama apapun, apalagi yang memanggil adalah bos. Dia ngajak setengah jam, kita nggak ada masalah. Melagi di WC pun kita tahan dulu sambil melayani dia. Tapi ketika Allah yang manggil, kita masih mengabaikan panggilannya. Apakah masih pantas kita berzina? Masihkah pantas kita terus bermaksiat? Kita makan riba? Masihkah pantas kita menzalimi istri kita, Pak? Masihkah pantas, Bu, kita melawan pada suami kita? Masihkah pantas kita durhaka kepada ibu dan bapak kita? Masihkah pantas hanya gara-gara hutang, hanya gara-gara warisan kita pecah tempat tali silaturahim dengan saudara kita? Ya ilaha illallah. Masihkah pantas begini dekatnya waktu yang seharusnya kita sedang berlomba-lomba memperbanyak amal soleh? Masihkah pantas kita saling musuh-musuhan sesama ahlus sunnah wal jamaah? Masihkah pantas? Hanya gara-gara dia tidak satu nama dengan kita, dia Muhammadiyah, yang ini Hizbut Tahrir, yang ini FPI, yang ini MMI, yang ini Hidayatullah, lalu kita saling bermusuh-musuhan padahal kita sesama ahlus sunnah wal jamaah. Masihkah pantas ibadallah? Ini udah akhir zaman, udah dekat. Harusnya perlombaan di antara kita memperbanyak amal soleh, saling merapat. Musuh Islam di fase kita sekarang ini sudah luar biasa keterlaluan, Pak. Sudah luar biasa keterlaluan. Baik musuh Islam di timur, di barat, apalagi masuk ke Indonesia, PKI, komunis, ya, Syiah, seluruhnya luar biasa hari ini bersatu untuk menghancurkan Islam, kaum muslimin. Saatnya kita merapat antara satu dengan yang lain. Bukan zamannya lagi kita saling gontok-gontokan. Tidak, kaum muslimin. Inilah masa di mana kita seharusnya melebur, masa di mana kita harus berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Dan ini mumpung Ramadan. Kita dengarkan uraian ini. Di Ramadan ini seharusnya setiap bapak dan ibu berpikir keras, apa amalan terbaik bulan ini yang bisa saya kerjakan. Maka berlombalah. Al-Quran kalau sebelumnya cuma khatam sekali dalam bulan Ramadan, tahun ini coba berniat 10 hari khatam 1 kali. Bisa kan, Pak? Kalau bapak punya tekad, pasti bapak bisa. Iya kan? Bisa kan, Bu? Pasti bapak ibu bisa. Pasti. Sibuk dengan anak-anak, Ustaz, ya sudah, ketika anak sudah tidur baca Quran. Tapi banyak kegiatan yang positif. Duha kita, tahajud nanti. Kalau bapak tarawih, Pak, cari masjid yang lama baca Qurannya. Jangan yang 7 menit tamat. Ini ibadah, saatnya kita memperbanyak amal soleh. Baik, waktu kita sudah hampir jam.